Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Bang Kulon Channel. Halo sahabat Bang Kulon, pada kesempatan kali ini, Bang Kulon akan menyajikan profil dari Gusti Panembahan Cakraningrat kedua, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Siding Kamal. Namun sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media milik sahabat Bang Kulon semua. Sahabat Bang Kulon semua, Pangeran Cakraningrat II bernama kecil Raden Undakan. Beliau adalah putra dari Gusti Pangeran Cakraningrat yang pertama dengan permaisuri Gusti Ratu Syarifah Ambami. Beliau terlahir pada tahun 1627 dengan wajah yang sangat tampan, anggun, dan sangat mengagumkan. Setelah kakaknya ikut wafat bersama ayahandanya di bumi Mataram, maka pada usia 21 tahun, Raden Undakan naik tahta dan beliau meneruskan tahta Ramandanya serta dinobatkan pada tahun 1648 Masehi dengan Candra Sengkala Swarga Pitu Marganing Ratu 1570 Saka. Sahabat Bangkulon semua, pada masa beliau bertahta inilah banyak hal terjadi di Madura, mulai dari perlawanan Panembahan Maduratna atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Trunojoyo terhadap Belanda, perpindahan keraton atau Boyong Kedaton dari Kedaton Madegan ke Tunjung Sekar Kedaton, yang merupakan keraton termegah dan terbesar, serta terindah dari seluruh keraton-keraton yang pernah berdiri di Madura. Peristiwa Untung Suropati, peristiwa Blambangan, dan lain sebagainya. Sahabat Bangkulon semua, pada suatu waktu dalam suatu kisah, Panembahan Cakraningrat II ditawan di Alas Lodoyo, daerah Blitar. Setiap hari beliau mendapatkan bantuan dari Kiai Napo. Setiap hari Kiai Napo membawa makanan dan kayu bakar untuk dijadikan api unggun agar terhindar dari nyamuk. Setelah Panembahan Cakraningrat II pulang ke Madura, Kiai Napo dinikahkan dengan keponakan beliau dan desa Napo dijadikan desa Mardikan, di mana hasil bumi seluruhnya diberikan kepada Kiai Napo. Selain desa Napo, desa Jerangoan juga dijadikan desa Mardikan. Sahabat Bangkulon semua, pada tahun 1680, Panembahan Cakraningrat II memindahkan Keraton Madegan ke Tunjung Sekar Kedaton, yaitu sebuah wilayah yang saat ini termasuk ke dalam teritorial Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Kemudian ditunjuklah Raden Aryo Purbonegoro menjadi perwakilan beliau, berkuasa atas Sampang. Panembahan Cakraningrat yang kedua ini merupakan raja yang agung. Beliau juga adalah Bupati Wadono di bagian Bangwetan. Bahkan dalam salah satu sumber disebutkan bahwa beliau memiliki 400 istri selir. Permasyuri beliau adalah Ratu Berasaki, putri dari Syekh Banyu Sangkah II, atau yang masyhur dengan sebutan Pangeran Demang. Beliau, Pangeran Cakraningrat II, memiliki 31 orang putra-putri, yaitu 1. Pangeran Cakraningrat III atau Siding Kapal, 2. Raden Jurit atau Pangeran Cakraningrat IV, 3. Raden Temenggung Suroadiputro, 4. Raden Aryo Purbonegoro, 5. Raden Aryo Joyonegoro, 6. Raden Aryo Wironegoro, 7. Raden Aryo Cokronegoro alias Pangeran Cimat, 8. Raden Aryo Jajengrat, 9. Raden Aryo Surjo Dikarjo, 10. Raden Aryo Tohpati, 11. Raden Aryo Tohjoyo, 12. Raden Aryo Rambut Sumare ing Jipang, 13. Raden Demang Wiryonegoro alias Raden Kunto, 14. Ratu Maduretno, 15. Ratu Diponegoro, 16. Raden Aryo Wongso Surejo, 17. Ratu Joyo Kusumo, 18. Raden Aryo Melojo Kusumo, 19. Raden Temenggung Sidayu,
20 Raden Ayu Jangpati, 21 Raden Ayu Padmonegoro, 22 Raden Ayu Purbojudo, 23 Raden Ayu Aryo Mauspati, 24 Raden Ayu Purbo, 25 Raden Temenggung Surodipuro, 26 Raden Ayu Rono Menggolo, 27 Raden Ayu Aryo Purbojo, 28 Raden Demang Wiryonegoro, 29 Raden Ayu Tirtonegoro, 30 Raden Ayu Surodiwirjo, 31 Raden Aryo Wironegoro. Sahabat Bangkulon semua, Panembahan Cakraningrat kedua bertahta selama 59 tahun. Terdapat cerita unik dalam sejarah tutur. Dikala beliau wafat, saat itu Pangeran Cakraningrat kedua sedang perjalanan pulang dari memadamkan pemberontakan Wiroguno di sekitar Pasuruan atas perintah Susuhunan Pakubuwono I dan dapat diselesaikan dengan seksama. Setibanya di Kamal, beliau sakit keras dan tutup usia pada waktu sore hari di sana dalam umur 80 tahun. Kemudian beliau masyhur dengan gelar Siding Kamal. Pada proses pemakaman beliau, jenazah sang raja ditandu dari Kamal menuju Air Mata, tempat pemakaman keluarga kerajaan Madura. Dapat sahabat Bangkulon bayangkan, jarak yang harus ditempuh dengan berjalan kaki dari ujung Kamal menuju Arusbaya. Bangkulon memperkirakan sekitar 47 km panjang perjalanan yang harus ditempuh. Diceritakan bahwa ketika itu matahari telah condong ke arah barat dan telah nampak agak memerah. Sepanjang perjalanan tersebut, tidak ada seorang pun di antara ribuan para pengiring menyadari akan hal tersebut, di mana matahari masih tetap berada di posisinya sampai proses pemakaman selesai. Setelah proses pemakaman selesai, dan setiap orang berdiri, secara tiba-tiba gelap sebentar, kemudian terbitlah matahari dari arah timur. Atas kuasa ilahi Robbi, dikala itu dilalui tanpa adanya malam. Demikianlah disebutkan sebagai salah satu kacunelan daripada Panembahan Cakraningrat yang kedua, Raja Madura yang Agung. Sahabat Bangkulon semua, demikianlah sekilas profil dari Gusti Panembahan Cakraningrat kedua. Semoga menginspirasi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial sahabat Bangkulon semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.